Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih. Shalom. Senang ketemu dengan ibadah satu karena saya 2 bulan lebih sudah ada di ibadah 2 dan kita terus masih ada ibadah dan puji Tuhan kita berdoa supaya wabah COVID-19 ini makin lama makin menurun walaupun sampai per hari ini masih meninggi dan justru kita tetap dianjurkan pakai masker, dianjurkan protokol kesehatan. Bagian kita melakukan protokol kesehatan dan percayakan hidup kepada Tuhan. Nggak lebih dari itu kita nggak bisa membuat apapun saat ini. Ya, lakukan bagianmu, kita lakukan bagian kita, biar Tuhan lakukan bagiannya. Ya, lakukan bagian kita apa? Protokol kesehatan. Ikuti aja petunjuk tadi Bapak Presiden bagaimana kita mengikuti setiap harinya kehidupan ini. Saudara, sampai detik ini masih ada orang yang berkata bahwa COVID-19 ini hoax, tetapi saya mau katakan itu fakta, memang ada virus corona. Tetapi jauh lebih benar, jauh lebih fakta, Tuhan kita lebih besar daripada virus corona ini. Tuhan Yesus lebih besar dari segala dunia ini. Sehingga pada hari ini kita datang kepada rumah Tuhan dengan keyakinan ada penyertaan Tuhan yang menyertai kita. Nah saudara, memang sengaja AC kita kurangi, dan kemudian pintu kita buka saat khotbah supaya ada sirkulasi, dan ini adalah untuk lebih baik kepada kita. Nah saudara, hari ini di bulan September kita belajar memperkatakan iman. Katakan memperkatakan iman. Nah saya mengajak kita semua hari ini belajar bagaimana penting kita memperkatakan iman. Bukan memperkatakan ketakutan, bukan memperkatakan situasi saja, bukan memperkatakan fakta saja, tapi kita memperkatakan iman, memperkatakan firman lebih banyak setiap harinya. Nah saudara, saya akan ajak kita baca dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 8 dengan tema keyakinan teguh kepada Tuhan. Saya mengajak kita sama-sama baca Bilangan 14 ayat 1 sampai 8. Kita memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Saya baca ayat yang pertama dan sampai ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh, nanti ayat ke-8 sama-sama kita baca. Di Bilangan 14 ayat pertama saya baca, oke, saudara baca ayat yang kedua. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Ayat yang kedua. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik bagi kami pulang ke Mesir? Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat 8 sama-sama. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Saudara yang saya kasihi, bahwa cerita kisah bagaimana Musa memilih 12 kepala suku dari setiap 12 suku orang Israel. 12 orang ini pergi mengintai, melihat tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bagaimana situasinya? Apakah keadaannya tanahnya gemuk atau kurus? Atau keadaannya mereka tinggal di kubu-kubu? Atau bagaimana situasi kotanya? Apakah ada buah-buahan? Apakah ada pohon? Apakah tanah itu baik, subur? Nah saudara, 12 pengintai ini mengintai, dan setelah mengintai mereka melaporkan kepada Musa apa yang mereka lihat. Ternyata benda yang sama mereka lihat, objek yang sama mereka lihat, tapi 2 perbedaan besar. Ada 2 kelompok di antara mereka. Yang 10 orang berkata ketakutan dalam diri mereka. Yang 10 orang lagi itu memperkatakan bahwa betul, memang banyak buahnya, ada pohonnya, situasinya memang bagus. Tetapi hanya negeri itu diduduki orang-orang enak yang tinggi besar, yang jumlahnya lebih banyak, dan mereka itu bisa memakan kita,
dan kita akan kalah. Jangan maju, jangan pergi. Yang 10 lagi ketakutan untuk pergi. 10 orang itu, 10 kepala suku Israel itu ketakutan, dikuasai oleh roh ketakutan. Karena mereka lihat ada penduduk atau tentara-tentara yang lebih tinggi dari mereka. Mereka takut bertempur, takut merebut tanah perjanjian itu. Yang 10 ini dikuasai roh ketakutan, dikuasai roh kecemasan. Tapi ada 2 orang yang sepenuh hati mengasihi Tuhan. 2 orang yang taat kepada Tuhan. 2 orang yang melakukan perintah Tuhan. 2 orang yang sungguh-sungguh percaya kepada janji Tuhan. Saat ini kita tidak lagi bisa membuat firman hanya teori. Firman jadi pengetahuan. Inilah saatnya kita menarik semua firman Tuhan menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kita. Nggak bisa lagi firman jadi teori, saudaraku. Yang 2 ini memperkatakan iman mereka. Mereka berkata betul bahwa suburnya tanah mereka, tanah yang kita inta itu banyak buahnya, dan jangan lupa ada Tuhan yang menyertai kita. Allah Israel, Allah yang menyertai kita, Allah yang luar biasa. Kalau Tuhan menyertai kita, kita akan memperolehnya. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, kita pasti akan memperolehnya. Maka yang mereka dapatkan adalah perkenanan Tuhan. Hiduplah dengan perkenanan Tuhan. Salah satu perkenanan Tuhan apa? Perkataan kita. Perkataan kita itu memperkatakan iman, memperkatakan firman. Next, berikutnya kita akan lihat bagaimana 2 kelompok ini sangat berbeda sekali dalam memperkatakan hidup mereka. Nah, sama-sama kita akan lihat perbedaan perkataan iman dan perkataan ketakutan. Saudara, orang yang memperkatakan ketakutan biasanya adalah orang yang menyatakan realita, apa adanya, fakta. Tetapi kekhawatiran cenderung dibesar-besarkan. Rasa takut mereka cenderung dikobar-kobarkan. Sama dengan suasana COVID-19 ini, wabah virus corona ini. Apakah benar-benar ada virus corona saat ini? Jawabnya ada. Faktanya ada. Tetapi jujur aja kadang-kadang kalau kita melihat media terlalu banyak, kadang-kadang yang kita lihat jadi ketakutan dan terlalu dibesar-besarkan, sehingga saya sendiri pun kadang-kadang saya tahu sama teman-teman di staff full timer, ya kok jadi lebih cemasnya lebih banyak, takutnya lebih banyak. Kenapa? Kalau kita terlalu banyak mendengar info-info, apalagi hoax, apalagi yang belum jelas beritanya, dan terlalu banyak kita masukkan hal-hal yang negatif, akhirnya kita membesar-besarkan virus corona ini, membesar-besarkan fakta. Nah, saudara, saya mengajak kita sama-sama untuk meneladani 2 orang ini, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka menyatakan realita, tapi mereka menyatakan kebenaran. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Kalau kita lihat pada bilangan yang ke-13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Yang saya pelajari adalah 2 orang ini sangat percaya kepada janji Tuhan, sangat percaya kepada firman Allah. Seperti yang saya katakan tadi adalah ini waktunya kita tidak lagi membuat firman Allah itu sekedar hanya pengetahuan, firman Allah sekedar hanya teori, tapi ini waktunya kita menarik firman Allah itu untuk menjadi kekuatan dalam hidup kita, menjadi kebenaran dalam hidup kita. Dan firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Biarlah firman Allah yang menguasai kita, sehingga kita dikuasai dengan roh kedamaian, roh sukacita, roh keberanian. Karena ketakutan bukan berasal dari Allah. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, ketakutan tidak berasal dari Allah. Tapi roh Allah akan mendatangkan kedamaian, ketertiban, kasih, kebenaran yang menyertai kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat yang 10 orang lagi, mereka bilang apa, saudaraku? Di bilangan pasal yang ke-13 ayat 27 sampai 28. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana." Saudara, dia ada kata hanya,
Tapi, nah sering sekali kita orang yang khawatir ini ada kata tapi inilah yang membuat kita, betul, memang kita pakai protokol kesehatan, tapi jangan-jangan virusnya nanti begini, tapi jangan-jangan kita nanti diserang, masuk, jangan-jangan kita jadi lemah. Jadi saudaraku, banyak kata takutnya, kata tapinya. Saya nggak salahkan teman-teman yang mungkin belum membuka ibadah dengan situasi saat ini. Tapi kita juga tidak juga terlalu berlebih-lebihan untuk tidak mengikuti protokol kesehatan. Tetap kita pakai protokol kesehatan. Tapi di atas segalanya kita mau mengatakan ada Tuhan di pihak saya. Ada Tuhan yang menyertai saya. Ada Tuhan yang menolong saya. Ada Tuhan yang membela saya. Saya mau katakan dimanapun sekarang ini serba tidak pasti. Tidak ada kepastian zaman sekarang ini. Yang pasti adalah orang yang dalam Tuhan Yesus disertai, dan orang dalam Tuhan Yesus memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Itu yang pasti. Yang pasti adalah ada kepastian keselamatan. Yang pasti adalah dunia ini akan binasa, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Yang pasti adalah orang yang dalam Tuhan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Dunia serba tidak pasti. Cinta istri aja nggak pasti. Cinta suami aja nggak pasti, betul? Halo suami-suami, ya istri-istri kadang-kadang nggak ada yang pasti, nggak ada yang pasti. Yang pasti hanya Tuhan Yesus mengasihimu, itu pasti. Dia nggak pernah berubah mengasihi kita. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kita jatuhnya, Dia tetap mengasihi kita. Bagaimana kita agar kita memiliki keyakinan penuh kepada Tuhan sehingga kita memperkatakan iman? Yang pertama, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Yosua dan Kaleb ini yang saya lihat di Bilangan 32 ayat yang ke-12. Bilangan 32 ayat yang ke-12, sama-sama kita baca di depan. Kecuali Kaleb bin Yefun, sama-sama, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi jelas dikatakan tadi Bilangan 32 ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab kedua mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Katakan, saya mau mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. 1, 2 ya. Saya mau mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ini saatnya saya ajak kita meniru teladan Yosua dan teladan Kaleb, bahwa ikut Tuhan tidak setengah hati, tidak seperempat hati, tidak 99,9%, tapi mengikut Tuhan segenap hati, segenap jiwa. Bahkan saudara harus siapkan diri saudara, kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita katakan, I am ready, saya siap. Saya belajar hari-hari ini juga, kapanpun, sehingga roh ketakutan itu harus dilawan dengan keberanian, dengan iman. Kita percaya, kita gak perlu takut dengan kematian. Filipi 1:21 berkata, mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Semakin kita takut dengan kematian, maka apa yang kita takuti, kata kitab Ayub, semakin terjadi pada kita. Semakin kita takut dengan virus corona, terus dikuasai roh ketakutan. Ingat, cemas sebagai manusia itu biasa aja, tapi roh ketakutan itu tidak boleh ada pada kita. Kalau udah roh ketakutan, itu berarti berasal dari iblis. Cemas, waspada, pakai protokol kesehatan, itu boleh. Cemasnya pun mungkin 20% itu karena waspada aja. Tapi kalau kita biarkan roh kecemasan, roh ketakutan melingkupi kita, itu berarti iblis mulai menunggangi kita. Saya mulai waspadai diri saya. Jangan-jangan iblis ada celah masuk ke dalam diri saya. Saya percayakan hidup saya kepada Tuhan. Makanya setiap bangun pagi berdoa, datang kepada Tuhan. Malam mau tidur berdoa. Sepanjang hari berterhubung dengan Tuhan. Bukan hanya saat ini, tapi 24 jam sehari tetaplah terhubung dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah kekuatan kita. Nah saudara yang saya kasihi, yang kedua adalah mereka taat perintah Allah. Bilangan 14 ayat yang ke-9. Bilangan 14 ayat yang ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka, janganlah memberontak kepada Allah. Itu artinya taatilah perintah Allah, turutilah perintah Allah, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita sama-sama yang ada di ruangan ini, kalau kita ada menyimpang, cepat kembali kepada jalan kebenaran.
Kalau mulai kita berpikir roh ketakutan, mulai kembali kepada iman, kepada firman Allah. Kalau kita mulai berdosa, jatuh ke dalam dosa, nggak ada pilihan lain. Kita bangkit, kita naik kembali kepada kebenaran. Artinya apa? Jangan biarkan roh ketakutan itu atau kesalahan yang terus berlarut dalam diri kita. Milikilah satu hati di mana hati kita berkata, aku mau taat kepada Allah. Aku mau di akhir hidupku, Tuhan melihat hidupku adalah orang yang patuh kepada Allah, tidak memberontak kepada Allah. Artinya mengikuti perintah-perintah Allah, mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan janganlah takut. Tuhan berkata kepada kita, janganlah takut. Saudara, saya ajak kita semuanya sebelum berdoa, saat mengalami tekanan, jangan ucapkan rasa takutmu, dikatakan. Di PowerPoint berikutnya dikatakan, saat mengalami tekanan, jangan ucapkan rasa takut. PowerPoint terakhir masalah. Tetapi deklarasikan imanmu. Saya mengajak kita sama-sama untuk mendeklarasikan iman. Kita katakan sama-sama hari ini, katakan Tuhan menyertai saya. Katakan sama-sama sekali lagi, Tuhan di pihak saya. Tuhan berjalan bersama saya. Darah Yesus membungkus saya. Saya selamat dari wabah pandemi ini. Keluarga saya diberkati Tuhan, dibungkus dengan darah Yesus. Saya sehat. Tuhan memberikan saya kesehatan. Tuhan memberikan saya ketenangan, kedamaian, hikmat, pengetahuan. Tuhan menyertai saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya perkatakan iman saya setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya diberkati. Amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Gak apa-apa, silakan full musik, silakan full musik. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan, sebab itu kulakukan. Semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku
percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan punya